Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ya lakum azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada ayat yang ke-45 dari surat Yunus. Berkata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma yahsyuruhum, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka, ka'annahum lam yalbathu fid dunya awil kubur, jadi seakan-akan mereka itu gak pernah tinggal di dunia atau di alam kubur, illa sa'atan minan nahar, kecuali hanya sebentar, kecuali hanya satu waktu di waktu siang, kecuali hanya sebentar. Lihauli ma ra'au, karena dahsyatnya peristiwa yang mereka saksikan di alam akhirat. Jadi saat orang-orang kafir itu dikumpulkan oleh Allah, saat semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar, mereka itu nggak ingat kalau pernah hidup di alam dunia kecuali hanya sebentar, karena memang kehidupan di alam dunia hanya sebentar. Jadi kehidupan di alam dunia itu hanya sebentar. Jadi karena kalau orang hidup di alam dunia, misalkan anggaplah umurnya itu 100, maka itu nggak sampai 1 jam dari kehidupan alam akhirat. 1 jaman lah dari kehidupan alam akhirat. Karena kehidupan alam akhirat, jadi itu dari matahari, dari fajar sampai tenggelamnya matahari itu dihitung 1000 tahun. Jadi itu dihitung 1000 tahun. Jadi inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi sesungguhnya 1 tahun, 1 hari di sisi Tuhanmu adalah kayak 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Sebentar. Jadi sebentar. Hidup dunia itu hanya sebentar. Tatkala kemudian mereka menyaksikan kehidupan di alam akhirat nanti. Jadi wa jumlatut tashbih, jumlatut tashbih itu lafaz ka'an la ka'allam, jadi ka'annahum lam dia. Wa jumlatut tashbih hal min adh-dhamir, adalah sebagai hal dari dhamir hum, dari dhamir yahsyuruhum. Yata'arafuna bainahum, jadi yata'arafuna yani bainahum, mereka itu saling ya'rifu ba'dhum ba'dha, saling mengenal antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Idza bu'itsu, tatkala mereka dibangkitkan, tsumma yanqati'u ta'arufu li syiddatil ahwal, kemudian saling kenal itu terputus, maksudnya tidak saling kenal lagi karena dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u yani min akhi, jadi pada waktu mereka bangkit pertama kali itu masih kenal antara satu dengan yang lain, tapi begitu datang peristiwa kiamat yang lain, maka mereka itu jadi tidak lagi saling mengenal karena dahsyatnya peristiwa pada hari kiamat. Wal jumlatu yani hal muqaddarah au muta'alliqun yani au muta'alliqul dzarf, jadi au muta'alliq jadi al-dzarf. Jadi dan jumlah itu adalah hal. Jumlah maksudnya yata'arafuna bainahum, jadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan jumlah maksudnya adalah jumlah fi'liyah yata'arafuna bainahum, itu adalah hal. Jadi itu jadi adalah hal yang muqaddar. Hal yang muqaddar itu ditakdirkan dengan isim. Jadi ai muta'arifina bainahum, itu maksudnya muqaddar, karena nggak mungkin hal itu dari fi'il, hal itu dari isim, hal itu dari isim atau rata-rata dari sifat. Maka kita katakan yata'arafuna, di situ kalau kita katakan hal adalah muta'arifin, jadi mereka kondisinya pada waktu itu saling mengenal antara satu dengan yang lain. Au muta'alliqul dzarf, atau berkaitan dengan dzarf, dan dzarf adalah sa'atan. Jadi dzarfnya adalah sa'atan. Jadi bahwasanya satu waktu itu sebentar itu mereka itu yata'arafuna bainahum.
Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah, sungguh telah merugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan kami, bil ba'tsi, dengan datangnya hari kebangkitan. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Wa imma fihi idghamu nun in syartiyyah fi ma zaidah. Jadi wa imma, di dalamnya lafaz imma itu ada idghamnya nun asy-syartiyyah kama az-zaidah. Lafaz aslinya adalah wa in ma. Jadi wa in terus ma zaidah, in syartiyyah. Yani wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum, dan jika kami perlihatkan yani kepada mereka sebagian yang kami janjikan kepada mereka. Jadi karena lafaz-lafaz semacam ini ya kawan, jadi lafaz-lafaz semacam ini sangat tergantung maknanya apa. Jadi imma itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kalimat fasal, jadi kalimat fasilah. Imma, jadi imma ya maunya begini, mungkin begitu. Jadi istarili, jadi fakihah, jadi imma burtuqal wa imma tufah, begitu kalau bahasa Arab. Jadi belikan untukku pohon buah. Jadi mungkin jeruk, mungkin jadi apel. Kalau imma semacam itu bukan dimasukkan di sini. Imma itu adalah kalimat fasil, kalimat fasal, kalimat untuk memisah ini, itu dan yang lain. Jadi adapun in di sini, imma di sini adalah in dan jadi dan ma. Mirip-mirip dengan illa. Illa itu bisa jadi kalimat istisna, harf istisna. Illa bisa jadi in dan la. In syartiyah ketambahan la nafiyah. Jadi wa illa bisa artinya dan, jadi illa bisa artinya kecuali, bisa artinya dan jika tidak. Jadi dan jika tidak. Tulisannya sama kalau dalam Al-Qur'an. Jadi tulisannya sama kalau dalam Al-Qur'an. Jadi tapi kalau dalam tulisan imla biasa itu kalau illa dalam arti jika tidak itu dipisah seringnya. In terus la. Tapi kalau dalam Al-Qur'an illa yang istitsna dengan illa yang syartiyah tadi itu sama. Jadi tulisannya. Begitu juga dengan imma. Maka beliau di sini untuk tidak ada yang memahami bahwasanya imma di sini artinya adalah jadi untuk fasal, maka beliau mengatakan imma di sini adalah idghamnya nun ke dalam ma zaidah. Jadi ke dalam ma zaidah. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum, dan jika kami jadi kami tampakkan kepada mereka sebagian dari apa yang kami janjikan kepada mereka. Jadi bihi, jadi imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum bihi minal adzabi fi hayatika, dari azab dalam masa hidupmu. Wa jawab syarat mahdhuf, maka jawabnya syarat mana ini? In. Jadi wa jawab syarat mahdhuf, terbuang, ai fadzaka, jika suatu ketika nanti kami perlihatkan sebagian yang kami janjikan dari azab semasa kamu masih hidup, ya memang itu berarti azabnya. Au natawaffayannaka qabla ta'dzibihim, atau sampai kami mewafatkan kamu wahai Muhammad sebelum mereka terkena azab. Fa ilaina marji'uhum, maka kembalinya, jadi fa ilaina marji'uhum, kembalinya mereka adalah kepada kami Allah. Summallahu syahidun, kemudian Allah itu menyaksikan, muttali'un, mengetahui, ala ma yaf'alun, atas apa yang mereka kerjakan, min takdzibihim, dari pendustaan mereka, wa kufrihim, dan kekufuran mereka. Fa yu'adzibuhum asyaddal azab, maka Allah mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih. Wa likulli ummatin, dan setiap umat itu minal umam, setiap umat itu rasul, ada seorang rasulnya. Jadi setiap umat itu ada seorang rasulnya. Ayat-ayat semacam ini akhwan, dan beberapa ayat-ayat semisalnya, wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir, tidak ada seorang pun umat kecuali ada nazirnya, ada pemberi peringatan. Jadi itu yang kita mengatakan bahwasanya umat sebelum kedatangan Rasulullah SAW mesti ada nabinya. Karena nabi itu jumlahnya banyak, 124 ribu jumlah rasul, itu jumlah jadi pasukan perang Badar 313 atau 300, jadi 313 atau 315. Menunjukkan bahwasanya nabi dan rasul itu sangat banyak. Adapun yang kita kenal 25 itu yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Yang tidak Allah ceritakan lebih banyak daripada jadi apa yang Allah ceritakan. Oh, bisa jadi dulu di negeri ini ada nabi, bisa jadi ya, namanya bisa jadi. Jadi bisa jadi dulu ada nabi, bisa jadi ya, bisa jadi ya. Tapi yang pasti, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa likulli ummatin minal umami rasul.
Dan setiap umat dari umat-umat ini ada rasulnya. Fa idza jaa rasuluhum, dan apabila datang kepada mereka, apabila datang rasul mereka, ilaihim kepada mereka, fakadzabuhu, lalu mereka dustakan. Qudiya bainahum bil qist, maka diputuskan antara mereka dengan qist, bil adl, dengan keadilan. Fa yu'adzabuna wa yunajjar rasul, jadi maka mereka diazab dan sang rasul pun diselamatkan. Wa man saddaqahu, juga orang-orang yang membenarkan sang rasul tersebut. Wa hum la yudlamun, dan mereka sama sekali tidak dizalimi. Jadi bita'dzibihim bighairi jurmin, dengan mengazab mereka tanpa dosa. Karena sebagaimana Anda katakan kemarin ya, bahwasanya perbuatan Allah itu berkisar antara adil dengan fadl, enggak mungkin zulm. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengazab, maka mengazab dengan keadilan. Tatkala Allah memberikan anugerah, maka memberikan anugerah dengan keutamaan, dengan fadl. Tatkala harus mengazab, maka azabnya Allah itu adalah keadilan. Tidak mungkin Allah itu mengazab tanpa dosa. Qal wa hum la yudlamun, Allah mengatakan dan mereka tidak akan pernah dizalimi, dengan bi'adzabihim, dengan mereka diazab bighairi jurmin, padahal tanpa dosa. Fakadzalika naf'alu bihaula, demikianlah kami lakukan dengan mereka. Wa yaqulun, dan orang-orang kafir itu mengatakan mata hadzal wa'd, jadi kapan janji ini, jadi bil azab, dengan azab, in kuntum shadiqina fi, jika kalian memang benar-benar jadi jujur. Orang-orang kafir itu mengawali dari zaman dahulu, zaman Nabi Nuh itu memang nantang azab. Kalau memang benar-benar kamu itu nabi, kamu itu rasul, datanglah azab kepada, yang didatangkan azab itu jadi kepada kami. Sebagaimana juga orang-orang Quraisy, mereka itu menantang azab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun, mereka mengatakan mata hadzal wa'du, jadi kapan janji ini, bil azabi, dengan mendapatkan azab, kapan janjimu bahwasanya kami akan diazab, in kuntum shadiqin, jika kalian itu benar-benar jujur. Qul, katakanlah, jawaban wahai Muhammad, la amliku nafsi dharran adfa'uhu wa la naf'an ajlubuhu. Aku itu enggak memiliki untuk diriku sendiri, aku tidak memiliki yani dharran adfa'uhu, aku tidak memiliki cara, tidak memiliki kekuatan untuk menolak kemadaratan. Wa la naf'an ajlibuhu, dan tidak memiliki manfaat yang bisa aku datangkan. Aku sendiri nggak bisa mendatangkan manfaat diriku, nggak bisa menolak madarat untuk diriku. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, an yuqaddirani alaihi, Allah mentakdirkan aku dengannya. Fa kaifa amliku lakum hululal azab, maka bagaimana mungkin aku memiliki yani untuk kalian datangnya azab. Untuk diriku tak aku nggak mampu, kecuali kalau Allah kehendaki. Bagaimana mungkin untuk kalian? Walikulli ummatin ajal. Tapi ingat, meskipun Allah tidak mendatangkan azab di dunia, setiap umat itu ada ajalnya masing-masing, ada waktunya masing-masing. Muddatun ma'lumah, ada waktu masing-masing. Yahli halakihim, untuk kehancuran mereka. Bisa jadi kehancuran itu ada di dunia sebagaimana umat-umat yang sebelumnya, bisa jadi kehancuran itu di akhirat, dan itu lebih berat. Jadi kalau kehancuran di dunia, jadi bisa jadi kehancuran itu di dunia, pasti banyak orang yang bisa mengambil pelajaran. Orang-orang Quraisy, akhwat, jadi mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perang Badar. Jadi mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perang Badar dan beberapa perang-perang yang lainnya. Tapi Allah tidak datangkan azab jadi sebagaimana azab yang pernah menimpa umat-umat yang sebelumnya, sebagaimana jadi umat-umat yang sebelumnya. Kenapa? Kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umat ini yang menjadikan perbuatan itu dilakukan. Di satu sisi Rasulullah SAW sendiri nggak pernah mintakan azab untuk kaumnya, nggak pernah memintakan azab untuk kaumnya. Wa likulli ummatin ajal, dan setiap umat itu ada ajalnya masing-masing. Muddah ma'lumah li halakihim, jadi waktu yang diketahui dari kehancuran mereka. Idza jaa ajaluhum, bila datang kepada mereka ajalnya, fala yastakhiruna yata'akhkharuna anhu, tidak bisa mereka undurkan sa'atan, sekejap pun. Sa'ah itu adalah sewaktu yang sedikit. Sa'ah itu waktu yang sebentar, yang sedikit, bukan 1 jam ya. Jadi kenapa? Karena zaman Rasulullah belum ada jam. Jadi sa'ah itu waktu. Jadi waktu itu berapa? Ya kadang-kadang waktunya agak lama, kadang-kadang waktunya sebentar. Tapi rata-rata lafaz sa'atan begitu, itu sebentar. Waktu yang jadi sebentar. Kecuali kalau ada tanda-tanda, kecuali ada korinah-korinah yang lain yang menunjukkan waktu itu tidak cuma sebentar. Contoh tatkala Rasulullah SAW itu mengatakan tentang masalah pergi untuk sholat Jumatan, jadi man ghada, jadi ilal jum'ati bis sa'atil ula,
Barang siapa yang berangkat sholat Jumat di waktu yang pertama, dia waktu yang bukan di jam yang pertama, di waktu yang pertama, maka dia seakan-akan berkorban onta. Datang di waktu yang kedua seakan-akan berkorban sapi. Datang waktu ketiga berkorban seakan-akan berkorban kambing. Datang keempat seakan-akan berkorban ayam. Datang yang kelima seakan-akan berkorban telur. Apabila imam sudah naik mimbar, jadi apa itu, tawiyat al-malaikah, jadi suhufahum. Apabila imam sudah naik mimbar, para malaikat sudah menutup apa? Sudah menutup buku-buku mereka, buku-buku catatan mereka. Mereka ikut yastami'una dzikra, ikut mendengarkan, jadi ikut mendengarkan khutbah. Kalau itu jelas ada tanda, ada makna yang jelas. Berarti dari mulai terbit fajar, sebagian ulama mengatakan terbit matahari, tapi yang kondang di kalangan ulama adalah terbit fajar sampai imam naik mimbar, sampai adzan Jumat. Sampai adzan Jumat berarti sampai waktu zuhur itu dibagi berapa? 5. Maka itu dibagi 5. Jadi 1/5 yang pertama itu kayak korban unta. 1/5 yang kedua, 1/5 yang ketiga, 1/5 yang keempat, 1/5 yang kelima. Rata-rata kita di Jumatan itu dapat 1/5 yang kelima. Lumayan rendok. Rendok. Dan kalau kita mengatakan kalau beda loh, Ustaz. Jadi 1/5 yang kelima anggaplah mulai jam 10. Anggaplah ya, mulai jam 10 itu 1/5 yang kelima. Nah yang berangkat jam 10, kalau yang berangkat jam 11, selalu seperempat itu ya beda. Ya memang beda. Jadi sama-sama endok tapi beda. Sitok endok gajah, sitok endok puyuh. Yang pertama itu endok tapi endok apa sih? Jadi endok pokoknya endok apa lah. Endok sing gede. Terus endok sing budal akhir-akhir ngono ku sing jalan-jalan imam naik mimbar ngono ku endok puyuh. Itu saat kalau ada keterangannya semacam itu bisa difahami. Tapi kalau saat dalam ayat-ayat semacam ini, maka mananya waktu yang sebentar. Jadi fala yastakhiruna sa'atan, mereka nggak bisa memundurkan sekejap pun. Makanya kalau dalam bahasa terjemahan itu bahasanya itu kalau nggak salah sekejap, sebentar pun. Jadi tidak bisa memundurkan sekejap pun. Wala yastaqdimun ay la yataqaddamuna alaihi, mereka nggak dapat memajukan ini sedikit pun dari ajal yang Allah tetapkan. Jadi kalau kita memahami masalah konsep syariat, jadi bahwasanya ajal itu tidak mungkin bisa diajukan, tidak mungkin bisa dimundurkan, jadi maka kita tenang menghadapi hidup. Jadi berbuat sesuatu amal kebajikan meskipun membahayakan kayak jihad, itu nggak bisa majukan, nggak bisa mundurkan. Sangat khawatir datangnya kematian, juga nggak bisa majukan, juga nggak bisa mundurkan. Maka kematian itu nggak perlu ditakuti. Kematian itu nggak perlu ditakuti. Karena yang ditakuti pun di waktunya teko ya toko. Kau pun telepon, lewatnya kata koyo. Jadi yuk kata toko. Tugas kita itu menjalankan syariat. Tugas kita itu menjalankan. Ini menurut aku nih sepuluh kebutuhan yang haram. Jadi bukan berat. Gak masalah mati nih. Sampai jeromai lo mati. Kebutuhan gawe mati yo, gak mati. Tapi kebutuhan itu haram. Jadi tapi kebutuhan itu haram. Jadi masalahnya di syariatnya, bukan masalah di mati atau jadi mati atau tidak. Orang jihad misalkan begitu. Jadi orang jihad, jalankan jihad. Jihad dalam arti perang, dalam arti perang senjata. Jihad, jadi fisabilillah, jalankan perang. Maju jihad itu nggak bisa mundurkan kematian, nggak bisa majukan jadi kematian. Nggak berarti jihad juga nggak bisa majukan kematian, nggak bisa mundurkan kematian. Hanya perintahnya Allah di jihad itu pakai senjata lengkap. Perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala jihad itu pakai pakaian perang, pakai pakai tamen, pakai pedang, pakai senjata yang semacam yang macam itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa khudhu hidrakum. Jadi ambillah persiapan kalian untuk perang. Jadi kita melakukan itu untuk menjalankan syariat, bukan karena takut mati. Mati gak mati itu bukan urusan. Lah ini budal perang itu gak oleh niat mati. Ini budal perang itu gak oleh kemudian niat mati. Niatnya adalah menegakkan kalimat Allah. Niatnya adalah menegakkan kalimat Allah, niatnya menang. Jadi niatnya itu menang. Lah bukan mati, takdir. Tapi ini niatnya mati, yo perang itu gak semangat. Niatnya mati yo. Itu jenenge malah bunuh diri. Niatnya ini itu malah bunuh diri. Karena ajal itu paten. Jadi ajal itu paten. Orang sekelas Khalid bin Walid yang nggak pernah mundur dalam peperangan dan perang itu mesti barisan depan, ternyata matinya juga sakit di atas ranjangnya. Baik. Wala yastaqdimun ay yataqaddamuna alaih. Qul katakanlah, ara'aitum akhbiruni, katakanlah kepada mereka, akhbiruni ara'aitum, beritahukan kepadaku. Apa pendapat kalian? Beritahukan kepadaku. In atakum azabuhu ay Allah, azabullah. Jika datang kepada kalian azabnya Allah, bayatan laylan, bayatan pada waktu malam, au naharan atau pada waktu siang,
Madza ay syai'in yasta'jilu minhu al-mujrimun. Madza yasta'jilu minhu. Jadi apalagi yang mau dipercepat, yani minhu dari azab itu al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang berbuat dosa itu orang-orang musyrik. Apalagi yang ditergesa-gesai oleh orang-orang musyrik itu. Fihi wad'ul lahir mawdi al-mudmar. Fihi wad'ul lahir mawdi al-mudmar. Dalam ayat ini meletakkan isim lahir di posisi isim lamir. Maksudnya ya? Dari awal ayat itu, jadi idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kul ara'aytum in atakum adzabuhu. Semuanya itu pakai lamir antum. Kul ara'aytum in atakum adzabuhu, jika datang kepada azabnya, atakum bayatan aw naharan, tiba-tiba yani madza yasta'jilu minhu al-mujrimun. Mestinya kan kalau mau urut ya, kalau mau satu bahasan itu adalah madza tasta'jiluna minhu. Jadi antum terus kemudian antum. Jadi begitu semuanya dhamir. Tapi tiba-tiba langsung Allah merubah. Tiba-tiba langsung Allah merubah. Ini dalam bahasa tafsir namanya iltifat. Perubahan siang, perubahan model kata. Jadi perubahan model kata, dan itu adalah cara orang-orang Arab kalau untuk merubah perhatian. Dan jadi tadi itu pakai dhamir khitab, tiba-tiba pakai dhamir. Jadi tiba-tiba pakai lamir yang lain, gitu ya. Jadi atau pakai isim yang lahir. Jadi madza yasta'jilu minhul mujrimun. Sebenarnya kan jadi madza tasta'jilun. Jadi madza tasta'jilun. Itu yang pertama. Lihatnya salah satu fungsinya adalah untuk merubah lantunan bahasa dari dhamir menuju lahir. Yang kedua ya, isyarat bahwasanya perbuatan mereka itu adalah perbuatan ijram. Perbuatan mereka itu adalah perbuatan ijram. Misalkan bahasanya begini, ya akhi, kamu itu jangan berbuat begitu. Saya itu gak seneng loh dengan orang-orang yang zalim. Berarti perbuatannya itu zalim. Ada orang misalkan berbuat terus kita cegah, ya akhi, kamu itu loh jangan berbuat begitu. Jadi Allah itu loh gak seneng dengan perbuatan orang zalim. Jadi dia gak ngomong bahwasanya untuk zalim gitu enggak, tapi lafaz itu menunjukkan bahwasanya perbuatannya dia zalim. Itu perubahan dari dhamir ke lahir, itu isyarat bahwasanya perbuatan mereka adalah yang disifati dengan lahir tersebut, Jadi tatkala Allah mengatakan kul ara'aytum in atakum adzabuhu, jika datang kepada azabnya begitu-begitu, kemudian madza yasta'jilu minhul mujrimun, itu isyarat bahwasanya perbuatan mereka adalah orang yang ada perbuatan ijram, perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa yang makna mujrimun di sini adalah musyrikun. Wa jumlatul istifham jawabu syartin, dan jumlah istifham yaitu madza, jadi madza yasta'jilu minhul mujrimun, itu jawab dari syarat. Jadi jawab dari syarat. Kaqaulika in ataituka madza tu'tini, fal murad bihi at-tahwil. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah at-tahwil, membuat membuat jadi suasana menerangkan tentang kiamat itu dengan peristiwa yang dahsyat. Ay ma'a'zama masta'jaluh, jadi alangkah agungnya apa yang mereka percepat tersebut. Athumma idza ma waqa'a halla bikum amantum bih. Athumma, maka kemudian apabila itu sudah terjadi, halla bikum, itu benar-benar sudah mengenai kalian, sudah terjadi. Amantum bihi, jadi kalian kemudian mau beriman kepadanya. Ay Allah, beriman kepada Allah. Awil azab, atau dengan azab inda nuzulihi, tatkala sudah turun. Fal hamzatu liingkari ta'khir. Jadi sedangkan hamzah di situ asumma untuk mengingkari mereka nunda-nunda iman. Fala yuqbalu minkum, maka tidak akan diterima dari mereka. Kenapa ya? Mereka nantang-nantang azab. Begitu azab itu benar-benar datang, meskipun nafas belum sampai ghar-ghar, itu tobat ditolak. Kenapa? Karena sesuatu yang ghaib, perkara iman sudah menjadi perkara nyata. Jadi karena yang namanya iman, perkara iman itu masih bisa dipercaya, masih bisa ditolak. Masih bisa dipercaya, masih bisa ditolak. Nah, kalau sesuatu yang bersifat iman itu sudah nyata dan nggak mungkin ditolak, maka tatkala itu iman sudah nggak fungsi.
Nah, makanya Rasulullah SAW itu nyebutnya dua. Itu berlaku umum untuk semua orang. Satu, kalau nafas sudah sampai ghorghorah, jadi sudah sampai ghorghorah, tatkala dengan mata mereka itu sudah melihat alam ghaib. Tidak melihat malaikat-malaikat yang elek, yang melihat yang api, yang melihat malaikat-malaikat yang biru wujuh, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud. Jadi yang malaikat yang putih bersih wajahnya, sehingga senyum gitu meskipun sakit parah, tapi Nabi soal itu rata-rata apa deh? Senyum, wadai sumringah. Karena tatkala meninggal dunia yang dilihat adalah disambut oleh malaikat-malaikat yang bersih, yang banyak, yang bersinar, yang sumringah, gitu. Sehingga mereka tuh senyum. Rata-rata wajahnya cerah dan senyum. Tapi tatkala orang itu orang jelek, yang mereka lihat adalah malaikat-malaikat yang bengis, yang kejam, yang menyeramkan. Jadi makanya rata-rata mengelak itu mati ini takut. Kelihatan wajahnya itu wajah orang yang yang ketakutan. Kenapa? Kondisinya semacam semacam itu. Nah, tatkala itu maka tobat sudah tidak bisa diterima karena iman sudah jadi perkara nyata. Yang kedua adalah tatkala matahari terbit dari barat. Kalau kita kemudian para asatidzah, para kiai, para mubarak menyampaikan peristiwa hari kiamat nanti matahari terbit dari barat, banyak orang yang percaya, ada yang percaya karena itu adalah wahyu. Banyak orang yang tidak percaya. Kalau terbit beneran dari barat, baru mereka percaya. Tatkala mereka percaya dengan itu, maka iman sudah tidak ada fungsinya. Lah, begitu jika dengan peristiwa-peristiwa yang semisalnya, meskipun bukan dua itu. Salah satunya adalah tatkala tantangan azab sudah benar-benar terjadi. Nek sampeyan benar-benar Nabi datangkan azab. Begitu. Kalau dia iman sebelum itu, imannya selamat. Tapi kalau azab sudah datang, baru kemudian imannya benar sampai benar Nabi, karena fungsinya tatkala itu. Iya, yang ternyata azabnya benar-benar tokoh sampai benar-benar Nabi. Tatkala itu tobat, maka nggak ada fungsinya. Kenapa? Perkara iman sudah menjadi perkara nyata. Makanya orang itu para ikhwah kalau sudah masuk ke alam kubur, semuanya mukmin. Jadi semuanya mukmin muwahhid. Sudah masuk alam kubur, tapi baru fungsi ini. Apalagi sudah masuk alam akhirat. Semua orang di akhirat itu adalah mukmin. Tapi imannya kono fungsi ini. Kenapa? Ya perkara sudah nyata. Perkara itu jadi sudah nyata. Perkara yang sudah jadi hakul yaqin itu sudah tidak bisa merubah yang sebelumnya. Kenapa? Mengingkari sesuatu yang hakul yakin itu gila. Jadi misalkan kalau Anda kasih tahu sama orang jadi mau sholat misalkan. Mau sholat, cari-cari air gak ketemu. Kita jalan yuk, sekitar 200 meter ke depan kita itu ada air. Dia bisa percaya bisa? Bisa tidak? Bisa percaya bisa tidak? Baik. Yang kedua, Ustaz ayo jalan. Jalan gitu mendekat. Dari kejauhan sekitar 100 meter kelihatan ada sungai. Dia masih belum percaya, masih mungkin. Karena bisa jadi dia ngomong ini itu fata morgana itu apa gitu. Masih bisa ditolak. Dan itu iman tatkala itu, oh iya bener ya ternyata banyu, itu masih bisa diterima. Tapi kalau wis ketemu airnya beneran wis jebur, wis jebur, wis minum, wis adus, baru kayak percaya, bener kecuali sampean, bener. Maka dalam dunia iman saat kali iman sudah tidak berfungsi dalam dunia iman. Kenapa? Jadi karena peristiwa itu sudah benar-benar nyata. Makanya di sini beliau mengatakan fala yuqbalu minkum, enggak akan diterima lagi. Kalau azab sudah datang baru iman itu enggak akan diterima lagi. Dan itu salah satu di antara sebab tatkala Firaun itu kan sempat tobat toh, tapi kan diterima obatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia itu belum mati, mau tenggelam itu, azab sudah datang dan mau tenggelam itu, mau mati, dia itu kemudian beriman. Tapi imannya sudah tidak fungsi. Nah, fala yuqbalu minkum, tidak lagi terima dari kalian. Wa yuqalu lakum, dan dikatakan kepada kalian al-ana tu'minu wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Yo, apakah sekarang kalian baru mau beriman? Padahal sebelum ini kalian itu tasta'jilun, mempercepat datangnya azab, istihzaan. Jadi untuk mengolok-olok. Jadi ngomongnya itu bukan kepingin diazab, tapi untuk ngecek. Jadi untuk mengecek, jadi janjinya seorang rasul. Tsumma qila lil ladzina zalamu, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim, Dzuqu adzabal khuld. Dzuqu adzabal khuldi, rasakanlah azab yang kekal. Ay alladzi takhluduna fi, yang kalian kekal di dalamnya. Yang kalian kekal di dalamnya. Adzabul khuld, khuld itu sifat. Jadi maksudnya adalah
azab yang kekal. Jadi bukan nama. Ya kayak syajaratul khuldi barang itu. Syajaratul khuldi itu bukan pohon loh ya. Bukan nama pohon. Khuld, jadi itu adalah pohon yang tipu dayanya iblis kepada Nabi Adam. Sampai di Indonesia jadi nama. Ya kayak Tayron ababil barang itu. Tayron ababil itu burung yang datang ababil. Ababil itu maknanya yani jamaat. Yani berbondong-bondong. Kajeneng. Sampai di Indonesia jadi jeneng. Jadi burung ababil jadi ini. Sekarang udah repot. Ababil itu sifat, artinya jamaat. Yang datang burung yang jamaat berbondong-bondong, gak satu Pak, tapi gerombolan banyak gitu langsung datang. Itu makanya Allah mensifatinya dengan tayran, yani ababil. Jenenge Bu. Makanya kan para ulama kita berselisih. Burung itu burung apa? Jadi sebagian antara mereka mengatakan burung prit. Jadi burung bulbul. Muncul-muncul. Jadi burung yang biasanya di pohon-pohon tandu, cilik-cilik itu, di pohon-pohon isu-isu itu. Jadi mau begitu nih. Itu nih dalam bahasa Arab namanya jadi burung bulbul. Jadi burung balabil, burung bulbul. Jadi semacam itu. Karena alasannya adalah nambah menunjukkan kekuatan Allah. Sing mate ini juga burung-burung kecil. Sing datang burung elang kan agak pantas didik. Sing datang tuh orang gede-gede itu agak pantas didik. Ini burung kecil gitu, burung kecil. Tapi sampai Indonesia jadi jeneng sekarang apa mau zuku adzabal khuld. Jadi zuku adzab, makanya kalau cari di kamus ya tayran ababil nggak akan ketemu ababil itu burung apa. Jadi ya memang bukan nama burung itu. Jadi bukan nama burung. Hal tujzauna ma hal. Jadi hal istifham kalau setelahnya ada illa berarti untuk nafi. Artinya adalah pertanyaan tapi jadi penafian tapi nuansanya bertanya. Hal ay ma artinya tidaklah. Yani ma tujzauna illa jazaa'an bima kuntum taksibun. Yani tidaklah kalian itu dibalas kecuali sebagai balasan dari apa yang kalian kerjakan. Balasan itu hanya karena perbuatan kalian sendiri, perbuatan kalian jadi sendiri. Semua itu bahasa-bahasa semacam itu, bahasa-bahasa pembuka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, jadi bagaimana mereka itu mendapatkan jadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yastami'unaka yastakhbirunaka. Dan mereka itu jadi minta penjelasan, gitu ya, minta keterangan kepadamu. Ahaqqun, apakah ini adalah kebenaran? Ay ma wa'adtana min al-'adzab. Apakah yang kamu janjikan akan adanya azab kepada kami itu sebuah kebenaran? Wal ba'ats min al-'adzab wal ba'ats, dan adanya hari kebangkitan. Qul wa rabbi innahu lahaq. Katakan Nabi Muhammad, wa rabbi. Iya. Jadi iya. Qul wa rabbi. Artinya na'am, iya. Dan demi Tuhanku. Jadi apa ya? Itu artinya na'am, tapi khusus untuk qasam. Jadi khusus kalau na'am itu disertai dengan apa? Disertai dengan sumpah. Sebenarnya kan ada ya na'am itu. Tapi kalau ada sumpahnya di belakangnya, jadi katakanlah wallahi, ini gitu, atau wallahi na'am. Jadi itu kalau itu digunakan hanya untuk qasam. Ada nuansa qasam, dan itu ada kata-kata wa rabbi. Iya rabbi, benar, demi Allah loh, itu benar. Innahu lahaqqun, bahwasanya yang aku janjikan dari adanya azab dan hari kebangkitan itu memang benar-benar terjadi. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak akan bisa melemahkan bifaiti dan azab. Kalian tidak akan bisa lepas dari azab tersebut. Walau anna likulli nafsin zalamat kafarat ma fil arli jami'an minal amwal laftadat bihi. Walau anna likulli nafsin zalamat, seandainya setiap jiwa yang berbuat zalim, kafarat, semua jiwa yang kafir. Seandainya setiap jiwa yang kafir itu ma fil ard, memiliki semua yang di bumi, minal amwal, dari harta. Seandainya orang kafir itu memiliki semua harta yang di muka bumi, laftadat bihi, pasti dia akan berusaha nebus dirinya agar tak diazab.
Semua hartanya diserahkan agar tidak diazab di akhirat. Minal azabi yaumil qiyamah, dari azab di hari kiamat. Wa asarrun nadamata, dan mereka menyembunyikan penyesalan ala tarkil iman, karena tidak beriman. Lamma ra'awul azab, tatkala mereka itu melihat azab, ay akhfaha, merahasiakannya. Akhfaha ru'asa'uhum, tokoh-tokoh mereka itu merahasiakan itu. Anil du'afa'il ladina adhalluhum makhafata ta'yir, dari kaum yang lemah yang mereka pernah sesatkan, makhafata ta'yir, karena khawatir dicela. Wa qudhiya bainahum, dan diputuskan antara mereka, bainal khalaiqi, antara semua makhluk, bil qisti, dengan adil, bil adli. Wa hum la yudlamuna syai'a, dan mereka sama sekali gak dizalimi. Lalu sudah masuk ke alam akhirat, jadi orang yang paling kaya sekali di alam dunia ini, dan mereka ternyata mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berpikir, seandainya aku memiliki semua yang di muka bumi, maka aku akan gunakan untuk merebus. Tapi sayang, di akhirat sudah gak butuh duit, ya. Jadi sudah gak ada duit. Loh, kenapa duit gak ada fungsinya? Ya, di dunia ada kok. Rupiah itu baru berfungsi di Indonesia. Jadi, tapi kalau misalkan di Jepang misalkan, tuku kalau rupiah, ya orang fungsi. Kalau di Malaysia tuku kalau rupiah, ya orang fungsi. Di kuburan tuku kalau rupiah, ya orang fungsi. Jadi kenapa? Per daerah itu alat jual belinya beda-beda. Di alam akhirat alat jual belinya adalah amal soleh. Ini amal soleh. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ketahuilah, inna lillahi ma fis samawati wal ard, sungguhnya hanya milik Allah yang apapun yang di langit dan di bumi. Ala inna wa'dallah, ketahuilah bahwasanya janji Allah, bil ba'tsi wal jaza, dengan adanya hari kebangkitan dan adanya hari pembalasan, haqqun, itu kebenaran, tsabitun, kebenaran. Walakinna aktsaruhum, namun kebanyakan mereka, ay annas, kebanyakan manusia, la ya'lamuna dzalik, enggak mengetahui yang semacam tidak mengetahui yang semacam itu. Taib, huwa yuhyi wa yumit, dialah Allah yang mematikan, menghidupkan dan mematikan. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Fil akhirati, di akhirat nanti, fayujazikum, lalu Allah akan membalas perbuatan kalian, bi amalikum, dengan amal perbuatan kalian. Ayat-ayat akhirat ya, nggak lepas dari ini. Jadi ngajak berlogika, berpikir yang logis. Yang kedua, selalu mengingatkan adanya perhitungan alam akhirat. Itu diingatkan terus, karena sebenarnya itu inti kehidupan. Orang itu kalau sudah berpikir adanya alam akhirat, itu banyak yang selesai dalam hidup ini. Kenapa ya? Jadi amal soleh pun ya serapopo oleh terasa dunia, akhirat. Orang menghindari jadi kezaliman, bersabar dengan kezaliman, ya rapopo dunia kok, akhirat. Tapi kalau orang sudah tidak percaya akhirat, dia itu menumpahkan semua yang dia inginkan dalam dunia, dan itu inti permasalahan. Baik, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ahli Makkah, wahai sekalian manusia, wahai sekalian penduduk Makkah, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang peringatan dari kalian, peringatan dari Tuhan kalian, telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian. Kitabun, sebuah kitab, peringatan itu adalah sebuah kitab, fihi ma lakum wa ma 'alaikum, di dalam kitab itu ada keterangan apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia, apa yang membuat kalian sengsara. Wa huwa al-Qur'an, itu adalah Al-Qur'an. Wa syifa'un, dan Al-Qur'an itu adalah syifa, ay dawa lima fis sudur. Jadi fis sudur, terhadap apa yang ada dalam dada, minal aqaidi wal alfasidati wasyukuk, dari akidah yang rusak dan keraguan-keraguan. Wa huda, dan sebagai petunjuk, minal dhalal, dari kesesatan. Wa rahmah, dan sebagai rahmat, lil mu'minin, untuk orang-orang yang mau beriman dengannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jadi bahwasanya Al-Qur'an itu ada 4 fungsi. Yang pertama mau'izah, yang kedua syifa itu obat terhadap apa yang ada dalam jiwa. Yang ketiga huda, bagi petunjuk. Yang kelima, yang keempat rahmah, jadi sebagai rahmat. Allah menyebutkan lil mu'minin, untuk orang-orang yang mau beriman dengannya. Kenapa? Karena yang bisa mengambilnya, menjadikannya sebagai mau'izah, sebagai syifa,
sebagai huda, sebagai rahmat hanya orang-orang yang beriman. Adapun orang yang kafir bukan menjadikan ini sebagai petunjuk, malah sebagai tempat elean, tempat ecehan. Jadi tempat mengolok-olok, tempat mengeceh dan yang semisalnya. Apa arti syifa di situ ya, syifa dikatakan oleh beliau, jadi beliau menyebutkannya adalah dawa lima fis sudur, dan ini hukum asal. Dan ini hukum asal. Jadi memang ya Al-Quran itu bisa jadi syifa, syifanya badan, obatnya badan, bisa jadi syifa, obatnya penyakit hati. Tapi yang inti Al-Quran itu turun bukan untuk obatnya badan. Yang inti Al-Quran itu turun untuk obatnya penyakit hati, penyakit kesyirikan, kemunafikan, penyakit jadi dosa besar, penyakit ini, penyakit itu. Tapi tidak diingkari bahwasanya Al-Quran pun bisa digunakan untuk obat apa? Obat zahir. Obat zahir dengan cara ruqyah. Dengan cara ruqyah atau tabarruk. Jadi dengan cara ruqyah atau tabarruk. Dengan cara ruqyah jelas. Dengan cara ruqyah jelas. Yang tabarruk itu yang dipermasalahkan oleh para ulama, tapi diamalkan oleh sebagian salafun salih. Jadi tabarruk itu untuk mengambil berkah dengan zatnya, jadi dengan zatnya Al-Quran. Dan itu sebagian amal salafun salih itu jadi banyak yang macam-macam mengenai masalah tabarruk mengalap berkah dengan Al-Quran. Jadi untuk obat zahir. Jadi obat zahir. Sebagian salafun salih itu harus ngawuaneh. Jadi itu harus ngawuaneh. Jadi Al-Quran itu ditulis di kertas, terus kertas itu dicelup oleh air. Terus tinta yang isi Al-Quran itu melebur dalam air, menurut itu diminum. Jadi menurut itu diminum. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah melakukan sesuatu yang ajaib. Kau usah diciri tapi. Jadi karena itu butuh keyakinan yang kokoh ya. Ini kalau keyakinannya nggak ada fungsi nih. Jadi beliau itu suatu hari mimisan itu tak pers. Jadi mimisan itu tuh mengucur deras gitu. Lalu beliau minta ambilkan kertas. Lalu beliau nulis jadi tentang ayat azabnya kaumnya Nuh pada waktu arti berhenti. Ya ardubla'i wa yasama'uqla'i. Yani wahai zalma, wahai bumi telanlah air, wahai langit tahanlah kucuran hujan. Dan akhirnya air itu pun hilang. Air itu pun lenyap, air itu pun hilang. Menurut itu ditulis di gelas. Dileporan di gelas terus diminum. Menurut macet itu berhenti. Jadi berhenti. Karpe Ibnu Taimiyah. Ayat ini kan mirip dengan posisiku. Hujan sing terus yaitu ini macet. Tapi sampeyan diri paling ra iso. Jadi barang yang saya menurut Ibnu Qayyim rahimahullah taala suatu hari beliau berangkat dari Damaskus ke Mekah. Di Mekah itu sangat parah, hampir mati. Hampir mati. Lalu beliau membacakan ayat Al-Quran Al-Fatihah 7 kali untuk dirinya. Kemudian beliau mengatakan, aku setelah itu sehat, seakan-akan tak sakit sedikit pun. Jadi seakan-akan tidak jadi sakit sedikit pun. Jadi itu yang kita katakan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran pun bisa jadi obat fisik. Tapi bukan asal ya, Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran itu adalah syifaun lima fis sudur. Jadi syifaun lima fis sudur. Tanpa kita mengingkari bahwa Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai jadi obat luar, obat fisik maksudnya itu. Jadi obat fisik. Qul bifadlillah, katakanlah Muhammad, bifadlillah dengan keutamaan dari Allah, bil Islam, dengan Islam. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah, Al-Quran. Fa bidzalikal fadl, maka dengan kemuliaan itu, war rahmat dan rahmat itu, falyafrahu, jadi maka bergembiralah. Wa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Minat dunia, di dunia, bil ya'i wa ta, dengan ya, ay bi mimma yajma'un, dengan ya atau dengan ta mimma yajma'un, dengan apa yang mereka kumpulkan atau dengan apa yang kalian kumpulkan. Ayat ini adalah perintah untuk kita itu bergembira dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kita itu yang diperintah untuk bersenang-senang, bergembira, bersyukur. Jadi falyafrahu. Jadi atas datangnya Islam, atas datangnya Quran, atas nikmat-nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan nikmat-nikmat agama itu, menjadi syukurilah, falyafrahu. Jadi falyafrahu, bergembira. Tapi caranya bagaimana bergembira itu harus mengikuti aturan syariat. Jadi ayat ini hanya memerintahkan orang itu untuk bergembira.
Caranya bagaimana? Caranya jangan sampai melanggar syariat. Bergembira terserah, tapi jangan sampai bergembira melanggar syariat. Jadi karena ayat-ayat semacam ini itu sering dipakai jadi untuk apapun yang nuansanya itu nuansa gembira. Jadi acara misalkan larung sesajen katanya dapat nikmat, jadi maka falyafrahu. Orang kalau semacam itu, jadi dalil-dalil pun dipakai jadi sembarangan. Bahkan tatkala Maulid Nabawi, jadi tatkala jadi al-Maulid Nabawi, jadi perayaan Maulid Nabi, anak tidak membawa bahas masalah Maulid ya, kita hanya bahas pendalilan Maulid dengan ayat ini. Pendalilan adanya perayaan Maulid dengan ayat ini. Maka Maulid itu panjang. Jadi pembahasan tentang Maulid ya, itu panjang. Tapi masalahnya adalah jadi banyak kalangan tatkala membahas tentang Maulid itu membawakan ayat ini. Saya membawakan ayat ini roda meneh berarti. Maka isa roda nyantol titik timbang mau apa ya? Timbang membawakan hadis-hadis yang enggak ada asal-usulnya itu man anfaqa dirhaman fi maulidi, barang siapa yang apa? Menginfakkan 1 dirham untuk acara maulidku, maka dia akan mendapatkan pahala ini dan itu, dan dipastikan hadis semacam itu adalah palsu. Kenapa? Rasulullah nggak pernah melakukan maulidan. Rasulullah SAW nggak pernah melakukan maulidan. Tapi ayat ini sering dibawa kalau acara-acara maulid, sering dibawa kalau acara-acara maulid dengan gambaran. Jadi, loh, kan lahirnya Rasulullah itu kemuliaan dari Allah dan rahmat dari Allah, maka pantasnya kita yuk bergembira. Pada titik bergembira itu benar ya, tapi bergembiranya dengan cara maulidan itu masalah. Di mana di ayat ini memberikan bahwa bergembira itu dengan cara-cara yang semacam dengan jadi cara-cara yang semacam itu. Dalilnya nggak connect sebenarnya itu. Dalilnya itu nggak connect. Jadi dalilnya itu jadi nggak connect. Jadi mirip-mirip misalnya kalau kemudian ayat ini dibawa kepada yang enggak loh. Misalkan memulai panen, berpanen kemudian larung sajen. Jadi alasannya falyafrahu. Jadi berpanen kemudian jadi apa ya? Acara nikahkan anak, pada waktu nikahkan anak kan seneng toh. Bifadlillahi wa rahmatihi. Terus falyafrahu itu datangkan konser. Walaupun bukan nih. Falyafrahu kalau karuan kan. Jadi bergembira ya. Tapi bagaimana caranya? Jangan melanggar. Jadi jangan sampai melanggar syariat. Falyafrahu, maka hendaknya mereka itu bergembira. Kenapa? Karena fadl dari Allah Islam dan Quran itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan apa yang mereka kumpulkan. Jadi apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Qul ara'aytum, katakanlah Muhammad, ara'aytum akhbiruni, hampaikan kepadaku. Ma anzalallahu, apa yang Allah turunkan. Jadi Allah Subhanahu jadi wa ta'ala turunkan. Khalaqalakum, jadi anzala ay khalaqa, yang Allah ciptakan, yang Allah ciptakan. Lakum untuk kalian min rizqin dari rizki, faja'altum minhu haraman wa halala, lalu kalian jadikan sebagiannya haram, sebagiannya halal. Kal bahirati was saibati wal maytati, kayak bahirah, saibah dan mayita. Mata itu bangkai. Kalau bahirah dan saibah itu adatnya jahiliyah zaman dulu. Adatnya jadi jahiliyah zaman dahulu. Jadi saibah itu binatang yang yusayyab. Yusayyab itu binatang kalau urip ya, kemudian dipakai kerja, pakai sapa sampai dia berumur sekian tahun, ya, sampai dia berumur sekian tahun, maka kemudian binatang itu dilepas, pelana-pelana dilepas, cocok-cocok hidung itu dilepas, dilepas, gitu. Wes yusayyab. Kalau dipakai kerja deh, kalau dipakai kerja, kalau disembelih. Jadi itu keyakinan mereka. Alasannya kalau nggak begitu walat. Kalau begitu maka kuwalat akan terjadi. Itu keyakinan orang-orang jadi jahiliyah. Jadi keyakinan jadi orang-orang itu jahiliyah. Begitu kan dengan binatang-binatang yang lain, al-bahira dan saibah. Jadi mereka mengatakan, onto ini wis umur. Jadi onto ini wis umur pakai kerja gitu ya. Misalkan sampai duwe sapi. Sapi itu sebagai kerja sampai 10 tahun. Iya, iso tadi. 10 tahun dulu. Mulai dipakai kerja itu kan sapi-sapi umur 4, umur 3. Ya umur 3 ya. Anggaplah umur 3. Terus kalau kerja sampai itu umur 13 tahun. 10 tahun sampai itu. Terus baru ngurus gak iso kerja mana itu dibeleh. Tegomen. Terus dibeleh. Terus dibeleh. Hukumnya apa ya, Mat? Hukumnya apa? Hukumnya halal. Hukumnya halal.
kan bilang nengok ingin ikut tuh Yusayyab. Mereka pergi sampai dibelai kualat. Jadi kualat kemudian itu sampai jadi keyakinan yang batin, diharamkan ya dihalalkan. Cara fikih boleh-boleh aja karena memang binatang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan. Jadi manusia itu bukan membalas perbuatan baik dengan perbuatan jadi sudah. Itu bukan membalas perbuatan. Ya memang fungsinya untuk itu melihara ayam. Jadi ngetokno telur. Tarik ke telur, boleh. Jadi ke telur itu boleh sembarang memang begitu. Memang begitu sekali adabnya orang Arab tuh. Jadi kayak apa ya? Peribahasa orang Arab itu. Jadi Arab ibu budal kaji, milih ontas yang kuat. Mulai kaji kan butuh walimahan, tak ontas dibeli. Semua ngeterno kaji, mulai PP, kemudian sama mah. Jadi dibelikan walimahan. Apa punya kan? Halal. Ya. Jadi hukumnya halal aja. Jadi. Orang-orang Arab dulu itu dari aturan dewi, mereka menghalalkan dan mengharamkan kayak maita, kayak bahira, kayak saibah. Kul katakanlah, Allahu adzina lakum, apakah Allah memberikan izin pada kalian? Yani fi dzalika tahlil wa tahrim, untuk menghalalkan dan mengharamkan itu. La, tidak. Bal 'ala Allahi taftarun, ataukah kalian itu yang berdusta sama Allah? Takdzibuna bi nisbati dzalika ila, kalian berdusta menisbahkan, menyandarkan itu kepada hukum Allah. Wa ma dhannu alladziina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba. Jadi apa prasangka orang-orang yang berdusta atas nama Allah? Ay syai'in dhannuhum bihi, apa yang mereka sangka dengannya, yaumul qiyamah, dengan hari kiamat. Prediksi mereka dari kiamat itu tidak apa-apa oleh Allah. Dan ini akhwan, dhann yang harus dipahami. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan, tadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu tergantung, jadi persangkaan ini hambaku. Aku itu tergantung bersamaan persangkaan hambaku. Ayat ini, hadis ini kadang-kadang dipelesetkan. Pokoknya apa-apa berpuasa, pokoknya yakin ya Allah itu ngampuni. Lufi loh. Jadi, dhann itu kabarnya begini kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menyampaikan sesuatu yang sangat indah. Jadi dhann itu, jadi beliau menyampaikan sesuatu yang sangat indah. Anggaplah seorang raja. Seorang raja itu, seorang pimpinan itu menyampaikan kepada 10 orang anak buahnya. Wahai teman-teman sekalian, berangkatlah kalian. Lakukan tugas ini dengan baik. Lakukan tugas ini dengan baik. Nanti yang menjalankan dengan bagus tak kasih hadiah. Nanti yang sampai gak benar, ya tak hukum. Berangkat mereka. Sing serius mengerjakan tugasnya. Jadi 5 hari pulang, balik ke sini semua. 5 hari selesai nggak selesai, apapun yang terjadi balik. Selama 5 hari itu sing serius kerjakan, capek, berat, jadi serius, ya ninggalkan ini, ninggalkan itu gara-gara mengerjakan tugas itu. Hari keempat selesai. Hari keempat selesai tuntas, kemudian hari kelima balik. Ada yang nyuwantek gak ngerjakan apa-apa turu. Balang ini. Hari keempat, hari kelima enggak selesai. Ada yang ngerjakan malas-malasan, kemudian selesai sebagian. Hari kelima belum tuntas, tapi balik semuanya. Tapi ya, kira-kira yang pertama dhannya kepada pimpinannya apa? Dhannya akan dipuji, akan disenangi, terus apa? Akan mendapatkan hadiah. Yang kedua, yang turun-turun, dhannya apa kira-kira? Aku pasti dikasih hadiah, rapopo ini. Ngono toh? Enggak mungkin ya, jadi orang itu dhannya mesti dimarahi. Dia itu tekoi karo, jadi kalau takut arep wis barang itu nanti dimarahi, di penjara barang. Itu loh. Jadi orang yang kedua itu mending aku dimarahi tapi paling gak ada penjara. Karena dia sudah mengerjakan tugas meskipun belum. Jadi belum selesai. Begitu ya juga dengan dhann hamba kepada Tuhannya. Orang yang ahli maksiat itu nggak bisa loh. Orang yang ahli maksiat mudah dhannya itu Allah pasti meletak memasukkan aku di surga firdaus. Loh, kepiye? Jadi yang semacam itu, dhann itu nggak akan jauh-jauh dari apa? Amalnya. Yang dhann itu nggak akan jauh-jauh dari amalnya. Dan itu ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ana inda dhanni 'abdi bi. Jadi aku itu tergantung persangkaan jadi hambaku. Maka nih iringin kalau Allah dalam hadis itu kan nek sampean itu ahli, ya sampean itu banyak berbuat kebaikan. Jadi dhanlah kepada Allah, Allah menerima. Dhanlah kepada Allah, Allah kan menerima. Jangan kemudian takut banget Allah nggak menerima. Dhannya yang kuat Allah menerima.
Ini sambil itu pernah maksiat kemudian taubat, zonlah kepada Allah bahwasanya taubatnya itu diterima. Tapi ini maksiat lalu ketemu dengan Allah masih dalam kondisi maksiat yang besar, itu zonnya itu sulit. Jadi mau ama api rak kemudian jadi taubat yo enggak. Itu masuk akhirat kalau gemeter itu. Jadi masuk akhirat jadi kalau gemeter. Allah. Jadi itu makna yang ada dalam yang semacam ini. Mana tadi? Wa ma dhannul ladzina kafaru wa ma dhannul ladzina iftaruna 'ala Allahi kadhiba. Dan apa prediksi prasangka orang-orang yang berdusta atas nama Allah? Ay syai'in dhannuhum bihi yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ayahsibuna annahu la yu'aqibuhu. Apakah mereka menyangka jadi bahwasanya Allah tidak akan mengadab mereka? La, enggak mungkin. Gitu kata Suyuti rahimahullah. La, enggak mungkin. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah itu memiliki kemuliaan pada manusia, karunia pada manusia. Bi imhalihim wal in'ami 'alaihim. Dengan menunda mereka, orang berbuat maksiat tetap ditunda-tunda, enggak langsung diazab. Bahkan dikasih nikmat dunia maksudnya. Walakinna aktsaruhum la yashkurun. Tapi mereka itu enggak mau bersyukur. Jadi mereka itu tidak mau untuk bersyukur. Nah, kenapa ya nikmat dunia? Anda katakan sering ini. Kenapa orang-orang kafir itu dikasih Allah nikmat dunia? Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala nikmat dunia itu enggak ada apa-apanya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala nikmat dunia itu enggak ada apa-apanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah telah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi baik muslim maupun kafir kecuali Allah kasih jatah rezekinya. Yang ketiga, jadi orang kafir itu mesti ono api. Mesti ono api. Mesti ono api. Lah kebaikan itu mesti harus dibalas oleh Allah. Karena Allah tidak pernah menzalimi orang pun. Dan kalau mereka mungkin dibalas di akhirat, maka balasannya mesti di dunia. Keempat, kalau mau suudzon itu istidraj. Jadi keempat, kalau mau disuudzon itu ada istidraj. Pertama parah dosa ini untuk kemudian adabnya tambah. Jadi adabnya kemudian jadi tambah parah. Jadi satu ayat lagi penyambung. Baik, wa ma takunu ya Muhammad, dan tidaklah engkau wahai Muhammad fi sya'nin dalam perkara. Wa ma tatlu minhu, dan apa yang kamu baca, ay minasyan. Jadi au minallah, dari urusan itu atau dari Allah. Min Qur'anin, dari Al-Qur'an. Jadi anzalahu alaika, yang Allah turunkan kepadamu, wala ta'lamu, dan mereka dan kalian enggak tahu. Wala ta'maluna, dan kalian tidak mengamalkan. Jadi khatabahu wa ummatahu. Jadi Allah itu khatabahu, bicara sama Rasulullah sama umatnya, min amalin, dari amalan, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami pasti akan menjadi saksi, ay ruqaba, mengawas. Ittufiduna fihi, ittakhuduna fihi, tatkala kalian mengambilnya. Ay minal amal, mengambil amal itu, melakukan amal itu. Wa ma ya'zubu ayyahibu ar-rabbika min mithqali dzarratin. Wa ma ya'zubu, dan tidak ada yang terlewatkan, an rabbika, dari Tuhanmu, min mithqal, min wazn, dari seberat zarrah, asgharu namlah. Zarrah kata beliau semut yang paling kecil. Inti dari zarrah yang disepakati oleh para ulama itu adalah sesuatu yang paling kecil tatkala wahyu ini turun. Pokoknya paling cilik tatkala wahyu ini turun. Satu yang paling kecil. Nah, kemudian para ulama kita berselisih. Zarrah, mereka setelah sepakat zarrah itu sesuatu yang paling kecil. Sekecil apapun kalau bahasa kita. Nah, tapi kemudian zarrah itu, jadi zarrah itu apa? Sebagian mereka mengatakan yang paling kecil ya semut yang paling cangkili itu. Ini semut yang paling kecil. Semut paling kecil itu. Itu zarrah. Sebagian dari mereka yang kau dengan Indonesia, zarrah itu biji sawi. Biji sawi itu cilik ya? Cilik ini kan semut paling cilik. Semut paling cangkili itu. Jadi kalau zarrah, kalau biji sawi itu cilik nih. Kecil biji sawi ya. Saya kecil biji sawi ya. Sebagian dari ilmu mengatakan zarrah itu adalah satu debu yang berterbangan. Dono debu, terus satu titik itu zarrah. Tidak terlalu penting ya, menurut itu fudul ilm ya, kayak ya, rono fungsi ini. Sebagai sekecil, jadi apapun. Jadi min mithqali dzarratin fil ard, sekecil apapun di bumi.
wala fis sama' dan tidak di langit, wala asghara min dzalika, lebih kecil lagi raono, wala akbar dan tidak lebih besar illa fi kitabin mubin, kecuali semuanya ada catatannya di kitab yang nyata, bayyin, yang Allah al-mahfuz. Tidak ada satupun lauhul mahfuz, tidak ada satupun yang diamalkan oleh manusia kecuali pasti jadi akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan. Jadi sebagai amal kebajikan, kalau kebaikan, kalau keburukan sebagai amal jadi keburukan. Jadi ayat-ayat ini semuanya mengingatkan kepada kita, jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala bicara kepada orang-orang kafir musyrik. Jadi mengingatkan mereka akhirat, mengingatkan semuanya ada hisabnya, amalnya dicatat oleh jadi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau itu terfikir dan masuk ke dalam hati, maka mereka akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita pelajari. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.